Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini kita hari ini pemirsa Reportcast yang berbahagia, kita kedatangan wirausahaan muda. Iya, yang tergabung dalam FKP ya. FKP ya. Iya, jadi kita bilang apalah ya, bung aja lah ya, biar agak enak manggilnya kan. Jadi sebelum kita lanjut, tolong dulu perkenalkan diri. Ini sebenarnya kita dari FKP Sumut atau gimana? Udah berapa lama? Kenalkanlah dulu diri kemari ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Purwakesuma. Saya asalnya dari Binjai. Saat ini menjabat sebagai Ketua Forum Kewirausahaan Pemuda Sumatera Utara. Yang satu lagi nih? Ya, saya dengan Hairul Amir Sibuan. Oh, iya. Tinggalnya di Medan, cuman aslinya sebenarnya orang perdagangan. Oh, jadi orang tua di perdagangan gitu. Iya. Seputaran perdagangan 50 kita paham lah kondisi. Tapi udah menguasai Sumatera Utara ya. Gitu. Aduh. Maksudnya sekarang bendahara umum. Bendahara umum ya. FKP. Teringatnya udah berapa lama megang FKP ini? Kita April 2021. 2021. Oh, baru ini ya. Baru. Sama-sama Bung ya. Iya. Kalau boleh tahu ini supaya tahu juga pemirsa, FKP ini berdiri tahun berapa gitu kan. Ceritakanlah apa peruntukannya, dibentuk ini untuk apa, siapa yang bentuk kira-kira ya kan. Biar tahu juga anak-anak muda nih. Mana tahu ya kan mereka termotivasi untuk jadi apa, entrepreneurship ya. Iya. Ya, jadi kalau FKP sendiri itu berdirinya tahun 2010. Oh, 2010. 2010 di pusat. Itu di Banten awalnya deklarasinya pertama. Iya. Nah, jadi FKP ini, Forum Kewirausahaan Pemuda ini adalah organisasi independen, tempat berkumpulnya anak-anak muda berwirausaha, dan kemarin itu dulu pendirinya itu adalah orang-orang yang alumni dari program Kemenpora. Oh, maksudnya alumni gimana nih? Jadi Kemenpora dulu punya program, program UMP namanya, Wirausaha Muda Pemula. Nah, jadi alumni-alumni itu berkumpul akhirnya membentuk sebuah organisasi kepemudaan yang berbasis kewirausahaan. Oh, 2010 itulah ya itu awalnya ya. Iya, lanjut. Karena kalau kita lihat undang-undang yang dijalankan oleh Kemenpora sendiri itu kan terkait dengan kepemimpinan, kepelaporan, dan kewirausahaan. Nah, kalau kepemimpinan kan sudah ada. Nah, akhirnya FKP mengambil domain itu tentang kewirausahaan. Jadi begini, sambil cerita, teringat pula begini. Saya pernah di HIPMI, pengusaha muda. Apa sangkutannya antara FKP dengan HIPMI, ada nggak ya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oh, pikir entah di FKP ini Chandra kawah Chandra di mukanya HIPMI, baru ke Kadin, mana tahu ya? Enggak ya? Oh, ini langsung dari Kemenpora itu ya? Iya, benar. Lanjutlah, apa kisahnya gimana dalam membidani apa ini FKP ini, apa target ke depan ya kan? Dan hari ini sudah hadir di Batubara, kabarnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau di Sumatera Utara itu pertama hadir FKP itu tahun 2014. 2014. Nah, akhirnya berjalan. Ini kita di periode ketiga sekarang. Oh, ini kabarnya bukan 2021 ini aja, tapi sudah 3 periode. Sudah. Kenapa nggak dibilang, bro? Gile lu, bro. Berarti udah banyak pencanangan yang dilaksanakan ya di Sumatera Utara ini. Cobalah dulu di mana-mana aja itu ada. Ya, kalau yang sudah dilakukan kemarin-kemarin itu kita sudah buat beberapa kali pelatihan di kampus. Iya. Memang waktu itu belum terdistribusi programnya ke kabupaten kota lain. Karena konsentrasinya kemarin masih di Deli Serdang sama di Medan. Kalau hari ini sudah berapa ada di kabupaten kota? 10. Sudah 10. Jadi start kita mulai April 2021 sampai saat ini itu sudah terbentuk 10 DPD-nya. Saya pernah dengar ini, Bung. Ada kawan kita di Tobasa di Simalungun kemarin kita bincang-bincang di Siantar, Pematang Siantar tuh ya. Mereka di FKP ini katanya, ini Bung yang lebih tahu, katanya dapat bantuan itu dari Kemenperekrab kemarin katanya. Kemenparekrab. Kemenparekrab ya, agak sulit juga nih. Nomenklatur baru. Nyebutnya susah, kita nyebut R ini agak sulit ya kan. Jadi kabarnya mereka dapat bantuan sampai 2 miliar. Kenapa bisa begitu?
Pak, Nah, ini itu sebenarnya bukan bantuan yang dikasih sih ya Iya. untuk FKP saja, Bung. itu memang benar. Itu bumper. FKP dari sana ya? Enggak, itu bumper dari Kemenparekraf. Artinya yang mengajukan itu bukan hanya sekedar organisasi kepemudaan, Iya. tapi bisa juga pemerintah provinsi, pemerintah daerah, terus yayasan. Tapi ketepatan itu mungkin di dalam naungan FKP ya? Belum dapat. Enggak, bumper terpisah. Bumper terpisah. Ya. Dia memang program Kemenparekraf. Tapi dia katanya anak FKP. Oh, belum tahu. Belum Enggak. tahu ya. Kita belum Mungkin tahu. ya itu ada adik kita di sana bincang-bincang. Bang, di sana ada apa wisata? Kenapa? Aku bilang di sini kami dapat bantuan gini-gini. Ketepatan anak adik kita itu FKP. Wah, saya udah tua. Ya itu lagi lah urusanku. Bilang Seko namanya kan. Sejauh ini apa yang sudah dihasilkan oleh FKP ini ya? Mana aja boleh jawab lah. Baik. Mau apa nanti ya? Boleh. Iya. Jadi begini ya Bung ya, kita di DPW ini kan sebagai koordinator FKP Iya. kabupaten kota begitu ya. Fokus kita tuh memang adalah selain membangun inkubasi bisnis pemuda, kita fokus kita juga ngebangun DPD yang hari ini di periode sebelumnya itu belum tercapai gitu. Oh. Karena periode sebelumnya tuh 2 DPD ya gitu Iya, ketua 2 ya. DPD. Nah, hingga akhirnya kita bentuk sampai 10 jadilah kan, 10 ya. DPD untuk seluruh Sumatera Utara. Mana-mana aja itu sambilan. Ada Medan, Medan ya. Binjai, Langkat, Deli Serdang, Batubara. Oh, Batubara ini yang keberapa Ya. ini? Batubara Urutannya ke-9 ya, Bang. Iya. Ke-9. Iya. Nah, lalu ada Karo, ada Taput, Taput. Oh. Dairi lagi proses. Tapi kenapa nengok ini nama-nama daerah itu? Kenapa dia lebih cenderung ke daerah atas? Iya. Coba lah dulu lanjutkan itu dulu ya. Nah, jadi kita melihatnya begini Bung ya, kita melihatnya lebih kepada profesionalisme dan proporsional ya. Iya. Artinya mana yang daerah bisa kita build lebih awal, Iya. maka di situ yang akan kita fokuskan. Iya. Gitu. Nah, tapi kita tidak memilah daerah A, daerah B, Iya, gunung iya. atau pantai gitu Iya. ya. Saya juga nggak rasis ini. Nah, tapi yang kita prioritaskan kita dapat akses mana yang lebih mudah. Iya betul. Dapat teman-teman mana yang kemudian memang serius mau ngebangun FKP ini gitu. Iya. Karena walaupun kita katakan kita pelat merah, Iya. tapi kita tidak mengedepankan hibah atau bantuan dari pemerintah. Betul, Kita betul. mencoba untuk mandiri. Kita mencoba untuk merubah mindset pemuda Indonesia itu khususnya Sumatera Utara tuh untuk lebih mandiri loh. Kita pembisnis pemuda ini ya memang posisinya harus mandiri dan nggak perlu bantuan, kita harus gerak gitu. Iya betul. Apalagi sekarang era digitalisasi yang semuanya Bisa dimanfaatkan, bahkan di ya. kampung-kampung pun Iya. bisa jualan gitu. Jualan betul. Nah, kita fokusnya ke situ sih, Bung. Iya. Nah, hingga akhirnya kita memang dari April sampai sekarang kita fokus, kita disiplin, konsisten, komitmen dengan apa yang mau kita capai. Kita rincikan dalam bentuk milestone, gitu kan, rencana-rencana kerja. Hingga akhirnya sekarang sudah mulai kelihatan tuh. Panen. Nah, gitu. Panen awal lah ya. Iya. Nah, seperti Binjai dapat kepercayaan untuk buat Creative Hub. Lalu Deli Serdang dapat bantuan untuk buat Creative Hub yang sama. Iya. Langkat jadi prioritas pemerintah Iya, di betul. FKP itu karena ada desa Pembangunan. kreatif gitu kan. Nah, lalu daerah-daerah lainnya Iya. termasuk Taput. Taput ya, Taput yang prioritas jadi sudut pandang pemerintah. Bahkan ini sekarang Samosir ya, Bang. Samosir itu antara bupati dengan kota FKP itu punya visi yang sama untuk ngebangun daerahnya gitu. Iya. Nah, kita butuh pemuda yang seperti itu, Bang. Betul. Apalagi di sana daerah wisata ya. Benar. Jadi hampir terakhir kita sudah terjawab ini bahwa kecenderungan atas itu berpikir karena di sana mungkin wisata itu sangat menjanjikan ya. Yes. Nah, jadi jualan wisata, hantu blok segala macam itu lebih cepat berkembang. Cepat. Saya rasa seperti itu ya. Bung, kehadiran hari ini kabarnya kami podcast berbahagia ini kan sangat bahagia sekali. Hari ini kedatangan ketua FKP dari wilayah. Kabarnya karena mau ada acara di sini ya. Iya. Benar. Ini di mana acaranya kira-kira, Bung? Biar Aula- sekalian ini nanti. Iya, aula rumah dinas. Aula Aula rumah dinas. Nampak kan pelat merahnya. Tapi
begini juga kalau cerita usaha. Kita pernah di HIPMI dulu ya. Ya, benar. Saya sekretaris HIPMI masa Bung Saprijal Ramli. Hari ini kantornya di samping itu. Pas sebelah Bu. Iya, ketepatan dia juga sudah jadi wakil ketua DPRD hari ini. Mudah-mudahan kita doakan dapat jadi apa itu ketua Gerindra Batubara. Iya. Siap. Nah, kendala kita kemarin tetap saja selain pengembangan ini tetap aja ada kendala di mungkin permodalan dan segala macam memang. Ya. Namun karena batubara saat itu baru mekar, kami juga baru terbuka pikiran tentang dunia, khususnya dunia usaha ya. Akhirnya hanya terpikir bagaimana mendapat borongan dari pemerintah. Saya rasa FKP tidak seperti itulah ya. Kecenderungannya seperti apa FKP ini bergerak? Ya. Tolong dulu ya. Jadi Bung, FKP itu yang menjadi salah satu program fundamental kita di periode ini adalah inkubator kewirausahaan. Kenapa kita bicara inkubator? Karena ini menjawab sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan para pelaku wirausaha pemuda itu secara holistik. Nah, kita bicara katakanlah para pelaku usaha pemuda ini adalah orang-orang yang mau mulai usaha tapi butuh modal. Iya. Nah, tapi jelas ada kemauan ya. Nah, jadi mereka butuh modal. Permasalahannya adalah apakah mereka layak diberikan modal? Ya. Nah, makanya di inkubator kita akan didik, kita akan berikan pelatihan dan juga pendampingan supaya tidak hanya hard skill tentang bisnisnya yang bertumbuh, tapi juga mindsetnya dulu yang diberesin. Betul. Jadi kalau sudah beres semua itu, mereka sudah melewati program inkubator, mereka sudah melewati spesifikasi atau kualifikasi yang sudah kita tentukan, layak, baru kita rekomendasikan kepada investor. Artinya tetap ada cerita modal di sana, namun jangan-jangan kalau nggak masuk dalam masa inkubator tadi, modal itu salah gunakan. Benar. Main chip pula nanti orang itu. Itu yang bahaya. Waduh, ya. Khususnya anak muda Batubara, kehadiran FKP di Batubara hari ini, mari kita manfaatkan dengan baik. Kabarnya hari ini juga ada pelatihan di sana, datang berduyun-duyun, curi ilmu mereka. Iya, curi ilmu mereka. Siapa tahu ilmu yang bermanfaat ini bisa kita kembang luaskan di sini sehingga menghasilkan sesuatu untuk kemajuan rakyat Batubara, khususnya pemuda. Oke, Bung. Kami berharap supaya kami rakyat Batubara ini berharap supaya Bung benar-benar berikan waktu yang banyak untuk Batubara. Ini permintaan kami sebagai salah satu ketepatan juga. Saya salah satu orang anak muda waktu itu yang berjuang untuk pemekaran ini. Cita-citanya dulu ya tetap aja bagaimana rakyat Batubara, kami pemuda waktu itu bisa kaya raya. Ya, jadi kami minta waktunya supaya bisa ditumpahkan di sini Tinomat entah 10-15% betul-betul mengurusi anak muda ini kan. Sebab saya melihat dengan perkembangan Batubara, dengan program nasional yang tercurah di sini dari hulunya di Simalungun sampai hilirnya di daerah ini yang akan didatangi nih Kuala Tanjung. Nah, itu target nasional itu. Di situ ada kucuran dana sampai 450 triliun. Berarti ketika masyarakat berkembang, maka masyarakat yang di situ akan banyak membutuhkan lain-lain, termasuk kuliner ya. Iya kan, termasuk kuliner, termasuk tempat wisata, termasuk tempat nongkrong gitulah ya. Udah itu saya bertanya apakah macam gini ini bisa dapat bantuan dari FKP di dalam pelatihan. Kira-kira gimana supaya anak muda juga bisa terang tentang itu kan? Iya. Kira-kira ini bisa bahagian daripada usaha itu. Ya. Jadi salah satu subsektor ekonomi kreatif di dalam 17 subsektor ekraf dari Kemenparekraf itu ada salah satunya adalah televisi dan radio. Ji, udah jelas itu Ji. Dan ini masuk perusahaan Ji. Udah, iya. Dan podcast masuk. Iya. Tapi kami enggak. Iya. Maksudnya untuk anak muda yang lain ya. Cukup iklan aja ya, Bung. Oke, Bung. Singkat karena kabarnya mau ke sana langsung ya. Kita sudahi dulu. Mudah-mudahan di lain waktu kami minta waktu yang lebih banyak lagi.
untuk kemaslahatan pemuda khususnya kami batubara. Waktu Bung kami minta nantinya ya. Oke, terima kasih. Ini bincang singkat kita pada Ketua FKP dan Bendahara Provinsi. Semoga dari batubara nantinya akan lahir Ketua FKP dan Bendahara serta Sekretaris Provinsi dari batubara. Siap. Sampaikan dulu pesan dan kesannya, biasanya di sini gitu, Bung. Ya kan. Baik, pesan saya ke teman-teman para pelaku kewirausahaan pemuda di Kabupaten Batubara, yang terpenting dalam proses pertumbuhan kita dan bisnis adalah tidak pernah berhenti belajar. Itu yang menjadi budaya kita. Jangan pernah menganggap diri kita ini sudah punya kapasitas tertentu ya. Artinya dengan kita merasa lebih pintar, kecenderungan kita terhadap masukan orang lain, terhadap sumber ilmu lain akan lebih tertutup. Jadi selalu membuka diri, selalu haus untuk belajar, selalu budayakan untuk terus berinovasi. Seperti itu. Bung, dari Bung. Iya. Baik, ini karena saya tinggalnya dekat Batubara. Iya, ini anak perdagangan Bung. Dan kampung saya tuh kasusnya sama dengan Batubara gitu ya. Yang hari ini dieksploitasi oleh pusat gitu. Nah, pertanyaan kemudian kita bukan hanya sebagai penonton gitu. Nah, saya tuh selalu menyampaikan kepada anak-anak muda di perdagangan khususnya, kita kawasan ekonomi khusus itu adalah sentralisasi nasional. Bahkan Sumatera Utara ini akan menjadi sentral industri untuk Pulau Sumatera. Iya, pertanyaan kabar lagi jadi Dubainya Sumatera. Yes, tepat sekali. Nah, pertanyaan kemudian kita anak muda perdagangan dan anak muda batubara, kita mau jadi penonton atau mau jadi pemain? Nah, sekarang itu ada di pilihan teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.